Makanya aku balik. Aku sama Tita cuma hilaf. Hilaf? Jadi aku ini cuma hilaf buat kamu? Hah, Tita? Ya, akhirnya kau dengar sendiri. Aku istri kamu. Aku selalu ada. Tapi aku nggak pernah bohong. Bohong. Kamu sahabat aku, tapi ternyata aku udah masak dari tadi. Kamu gak ada niat makan sama sekali. Aku bilang nanti, jangan ribut. Nanti terus. Kamu kira aku masak buat siapa? Ayo, makan dulu yuk. Ayo, udah telat. Telat kerja terus, tapi buat keluarga kamu gak pernah ada waktu. Kamu jangan nyalain aku terus. Aku nyalahin? Kamu yang berubah. Kamu sekarang kayak orang lain. Ya udah, kalau nggak suka nggak usah atur-atur aku. Jadi sekarang aku ganggu hidup kamu. Aku nggak mau ribut, capek. Aku juga capek, tapi aku masih peduli. Dan kamu enggak. Ibu, ayah marah terus ya sekarang. Enggak apa-apa, makan aja ya. Wah, panas ya suasananya. Aku nggak ngerti lagi, dia berubah parah. Kamu tuh terlalu sabar. Jujur aja, aku aja kesel liatnya. Aku harus gimana? Aku cuma mau rumah tangga aku baik-baik aja. Baik-baik, kamu yakin ini masih baik? Kamu nggak ngerasa dia kayak nyembunyiin sesuatu gitu? Maksud kamu apa? Mending kita pindah ke ruang tamu aja yuk, biar enak ngobrolnya. Aku capek, Nisa. Beneran capek ngadepin dia yang kayak gini terus. Aku tahu, kamu udah berusaha sejauh ini. Aku selalu mikir, mungkin aku yang kurang, mungkin aku yang salah. Jangan salahin diri kamu terus, kamu udah jadi istri yang sabar banget. Tapi kenapa dia berubah? Kadang masalahnya bukan di kamu, tapi di dia yang gak bisa jaga hubungan ini. Aku takut kalau aku nggak akan kuat lagi. Denger ya, kalau suatu saat kamu udah gak kuat, kamu mau pisah, aku bakal dukung kamu. Kamu serius? Iya, aku gak mau kamu terus-terusan disakitin. Kamu berhak bahagia. Aku takut sendiri, Nisa. Kamu gak sendiri, ada aku di belakang kamu. Mau kamu bertahan atau pergi, aku tetap di sini. Makasih kamu selalu ada. Karena kamu bukan cuma teman buat aku, kamu udah kayak adik aku sendiri. Aku juga ngerasa gitu. Kamu satu-satunya yang ngerti aku. Kamu kuat tak? Tapi kamu gak harus kuat sendirian. Aku cuma pengen tahu sebenarnya apa yang lagi dia sembunyiin. Kalau kamu siap, kita cari tahu pelan-pelan. Iya, aku nggak mau terus dibutain. Aku harus pergi dulu tak? Loh, kenapa? Aku masih ada urusan, ada yang harus aku beresin hari ini. Penting ya? Ya, lumayan penting. Ya udah, hati-hati ya. Sepi ya, aman. Kamu kenapa kesini? Bahaya kalau ada yang lihat. Lebay, ini kantor kamu. Siapa juga yang curiga? Aku nggak mau ini ketahuan. Dari dulu juga kamu bilang gitu, tapi nyatanya aman kan? Ini beda. Tita mulai curiga.
Curiga, kamu terlalu panik. Dia mulai nanya-nanya sikap aku, katanya berubah. Ya wajar lah, kamu juga nggak pintar nutupinnya. Kok kamu malah nyalahin aku terus? Aku realistis, tapi tenang aja, dia masih percaya sama aku. Maksud kamu? Dia curhat semuanya ke aku, dari hal kecil sampai yang kamu lakuin tiap hari. Jadi kamu tahu semuanya? Bahkan lebih dari yang kamu kira. Ini makin bahaya Nisa, kalau sampai dia tahu hubungan kita. Dia nggak akan tahu. Kamu terlalu yakin. Selama aku pegang dia, semuanya bakal aman. Ini nggak benar. Sekarang kamu mau mundur. Jangan lupa, dari sebelum aku sering ke rumah dia, kamu udah sama aku. Aku cuma nggak mau semuanya hancur. Gak akan, kalau kamu nurut sama aku. Aku kangen kamu. Kamu maunya apa? Kita keluar. Kemana? Ke hotel. Kamu serius? Kamu takut atau kamu udah gak mau sama aku? Aku cuma butuh kamu. Aku kangen banget. Ya udah. Aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan kaget ya. Apa sih Bu? Jangan bikin aku takut deh. Kita beberapa kali lihat Andri sama perempuan lain. Hah? Maksudnya gimana? Dia sering bareng, kelihatannya deket banget. Nggak mungkin. Kamu pasti salah lihat, Bu. Kita nggak mungkin salah dua-duanya, tak? Nggak mungkin. Makanya kamu harus hati-hati. Aku telepon Nisa dulu. Nisa, Mas Ardi ternyata selingkuh. Ibu-ibu komplek beberapa kali lihat dia jalan sama perempuan lain. Hah? Serius? Kamu dengar dari siapa? Kata Bu Wati sama Bu Siska, mereka lihat Ardi sama perempuan lain. Gila, parah banget kalau itu bener. Aku harus gimana, Nisa? Denger ya, kamu nggak boleh terus-terusan dibohongin kayak gini. Tapi aku belum tahu ini benar apa enggak. Tanda-tandanya udah jelas, tak? Kamu mau nunggu apa lagi? Kamu harus mulai siapin diri. Kalau ternyata kamu harus hidup tanpa dia. Maksud kamu cerai? Aku nggak bilang sekarang, tapi kamu harus siap kemungkinan itu. Aku nggak siap. Lebih baik dari sekarang daripada kamu hancur nanti. Kenapa jadi kayak begini? Karena kamu terlalu percaya sama orang yang salah. Aku mau nanya sama kamu. Kamu jawab jujur ya. Nanya apa lagi sih? Kamu lagi deket sama perempuan lain. Kamu dapat dari mana omongan kayak gitu? Jadi bener. Jangan asal nuduh. Banyak yang lihat kamu, Ardi. Kamu pikir aku nggak bakal tahu? Itu cuma teman kerja. Kamu tuh kebanyakan mikir. Teman kerja sampai kelihatan mesra. Kamu nggak ngerti situasi aku di luar. Jadi aku yang salah. Iya, kamu selalu bikin suasana makin keruh. Aku cuma nanya kebenaran. Aku capek, tiap pulang harus diinterogasi. Karena kamu berubah. Kalau kamu nggak percaya ya udah, terserah kamu. Kenapa kamu jadi kayak begini sih? Nah, gitu dong. Kamu harus rawat diri. Jangan cuma mikirin suami terus. Aku aja kesini gara-gara kamu maksa. Bagus, biar kamu inget kalau kamu masih berharga. Aku ngerasa capek banget akhir-akhir ini. Makanya aku ajak kamu kesini. Kamu harus mulai mikirin diri kamu sendiri.
Itu, bentar. Kenapa? Itu tadi fotonya kayak Ardi. Hah? Kamu salah lihat kali. Enggak, aku lihat jelas. Itu foto dia. Itu teman kerja aku, mukanya mirip aja. Kamu yakin? Kok bisa mirip banget sih? Tak, aku ngapain juga simpen kontak dia? Gak masuk akal. Apa iya ya? Kamu lagi mikirin dia terus, jadi apa-apa dikaitin sama dia. Tapi perasaanku nggak enak. Perasaan itu nggak selalu benar. Kamu lagi luka, jadi mikirnya kemana-mana. Kamu yakin itu bukan dia? Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Iya, aku percaya kamu. Udah jangan dipikirin lagi. Aku angkat dulu ya, ini penting. Iya, nanti aku kabarin. Jangan sekarang. Nis, aku nggak nyaman. Perasaan aku makin nggak enak. Kamu terlalu mikir, Tak. Enggak, aku harus keluar dulu. Aku butuh nenangin diri. Tak, tunggu. Aku ke mall sebentar. Kepala aku penuh banget. Iya, sekarang waktunya kamu lihat sendiri, Tak. Itu Ardi. Hati-hati ya, ini aku bantu. Iya, makasih ya. Dia pegang tangan wanita lain. Siapa itu? Kamu perhatian banget sih. Iyalah, kamu kan spesial. Spesial? Aku harus telepon Nisa. Halo, Tak. Kamu di mana? Aku lihat Ardi sama perempuan lain. Hah? Kamu serius? Iya, di parkiran mall. Dia pegang tangan perempuan itu. Gila, keterlaluan banget. Aku harus gimana sekarang? Kamu masih mau tutup mata? Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Itu udah jelas, Tak. Kamu lihat sendiri. Tapi perempuan itu kayak familiar deh. Kamu lagi shock, jadi ngerasa semua familiar. Tapi gerakannya, cara dia ngomong. Fokusnya bukan itu, fokusnya arti selingkuh. Kamu harus ambil keputusan sekarang. Aku takut. Lebih takut mana? Ninggalin dia atau terus disakitin? Aku nggak kuat. Kalau kamu nggak kuat, ya berhenti. Jangan paksa diri kamu bertahan di hubungan yang rusak. Pulang sekarang, tenangin diri kamu. Besok kita pikirin langkah selanjutnya. Iya. Aku nggak kuat. Aku nggak bisa lihat ini. Bu Ati. Tita, kamu kenapa? Saya butuh ketemu sekarang. Saya nggak kuat, Bu. Kamu di mana? Di mall. Saya habis lihat sesuatu. Udah, kamu ke rumah saya sekarang. Jangan sendirian. Iya, Bu. Kenapa harus aku? Kamu kenapa, Tak? Mukanya pucat banget. Aku capek, Bu. Aku nggak kuat lagi. Ada apa? Kamu berantem lagi sama Ardi? Aku lihat sendiri. Dia sama perempuan lain pegangan tangan, Bu. Kamu yakin itu dia? Yakin, Bu. Aku lihat langsung di mall. Terus kamu udah ngomong sama Ardi? Belum. Aku langsung telepon Nisa. Nisa lagi? Iya, dia yang selalu dengerin aku. Justru itu yang bikin saya aneh. Maksudnya? Dia terlalu ikut campur urusan rumah tangga kamu. Iya, dari dulu tiap kamu ada masalah, dia selalu ada. Tapi dia cuma bantu aku. Bantu atau ngarahin? Aku nggak tahu. Kamu jangan gegabah ambil keputusan. Tapi aku udah lihat sendiri, Bu.
Yang kamu lihat itu Ardi, tapi perempuan itu siapa? Aku nggak tahu, mukanya ketutup. Kamu bilang tadi kayak familiar kan? Iya, cara dia ngomong kayak... Kayak siapa? Aku takut salah. Makanya cari bukti dulu, jangan cuma perasaan. Coba kamu perhatiin lagi semua yang janggal. Kalau memang ada yang disembunyiin, pasti kebuka. Iya, aku nggak boleh gegabah. Kamu harus tahu kebenarannya dulu. Bu, ini Kenapa? lokasi Ardi aktif. Kamu bisa lihat lokasinya. Iya, dia lagi di kafe kota. Sekarang juga kamu ke sana. Tapi aku takut. Lebih baik kamu lihat sendiri daripada terus nebak-nebak. Kami temenin kamu ya. Enggak, aku harus hadapin ini sendiri. Aku harus tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Itu Ardi. Nih, makan dulu. Kamu nggak berubah ya? Nisa, Istri kamu itu terlalu polos. Dia emang beda sama kamu. Kamu masih cinta sama aku kan? Aku nggak pernah berhenti cinta kamu, Nisa. Makanya aku balik. Aku sama Tita cuma hilaf. hilaf. Jadi aku ini cuma hilap buat kamu. Hah, Tita? Ya, akhirnya kau dengar sendiri. Aku istri kamu. Aku selalu ada. Tapi aku nggak pernah bohong. Bohong. Kamu sahabat aku, tapi ternyata Aku deketin kamu cuma buat balik ke dia. kamu sengaja. Iya, aku cinta pertama dia dan aku nggak mau kehilangan dia lagi. Jadi semua ini kalian rencanakan. Kamu cuma jalan buat aku masuk lagi. Aku minta maaf. Maaf. Aku salah, harusnya dari awal aku Gak apa, gak nikahin aku. Jadi aku ini cuma kesalahan kamu. Sekarang kamu tahu posisi kamu di mana? Kalian berdua sama aja. Aku yang bodoh percaya sama kalian. Aku mau ngomong. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Aku salah, aku akui itu. Baru sadar sekarang. Aku terjebak sama Nisa. Aku gak tahu caranya keluar. Hahaha, kejebak. Kamu itu bukan kejebak. Kamu emang mau. Enggak aku masih sayang sama kamu. Tapi kamu bilang cuma hilaf. Kata-kata kamu itu cukup buat aku berhenti berharap. Jangan. Selesai. Aku bisa berubah, kasih aku kesempatan. Kesempatan buat nyakitin aku lagi. Kamu tahu nggak kenapa Nisa balik ke kamu? Dulu dia ninggalin kamu karena kamu miskin. Sekarang dia balik karena kamu udah punya semuanya. Dan semuanya itu bukan dari kamu. Rumah ini, harta ini semua milik orang tua aku. Kamu pikir kamu hebat? Kamu pikir kamu kuat? Kamu cuma numpang. Pergi. Pergi. Mama, Papa, mau kemana? Papa kamu harus pergi, Nak. Kenapa? Karena Papa udah nggak tinggal di sini lagi. Dito, Papa. Jangan bikin dia makin bingung. Ini barang kamu, bawa dan jangan balik lagi.
akhirnya kamu datang juga. Nis, aku udah nggak di rumah lagi. Maksudnya? Tita ngusir aku, semua harta itu milik keluarganya. Jadi bukan kamu yang kaya? Enggak. Gak bisa gitu dong. Aku kira kamu yang punya semuanya. Kalau dari awal aku udah tahu kamu miskin, aku nggak bakal mau sama kamu. Dasar mokondo, udah miskin, gaya-gayaan selingkuh lagi. Aku nggak akan selingkuh kalau kamu nggak godain aku duluan. Itu pilihan kamu. Kamu yang rusak semuanya. Aku cuma manfaatin kamu. Udah, saya pergi. Nis, Pergi. semuanya hilang. Harusnya aku bersyukur sama yang aku punya. Aku hancurin semuanya dengan tangan aku sendiri. Nisa, Kamu siapa? kamu pikir aku nggak tahu kamu selingkuh sama suami aku? Sayang, dengerin dulu. Diam, kamu nggak kapok ya? Ini bukan salah aku. Selalu alasan itu. Semua udah aku rekam dan udah viral. Itu dia orangnya, nggak ada kapoknya ya. Pantesan rame di sosmed. Katanya dia juga pelakor di rumah tangga sahabatnya. Enggak, ini enggak bener. Ini akibat perbuatan kamu. Nggak cuma itu, aku juga udah laporin kamu ke polisi. Apa? Kamu udah merusak rumah tangga aku dan ada bukti semua. Ibu Lisa, Anda diminta ikut kami untuk dimintai keterangan. Pak, ini cuma salah paham. Semua bukti ada di sini, Pak. Wah, sampai polisi juga ya. Parah banget. Kenapa jadi begini?